Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penalaran umum yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam penalaran kuantitatif di penalaran umum, yaitu yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kenapa kita katakan penalaran kuantitatif? Karena di bagian perbandingan senilai ini kita akan melakukan perhitungan ya. Jadi di dalam penalaran umum bukan cuma soal bacaan dan bukan cuma soal logika, tetapi ada juga soal-soal yang berupa soal hitungan. Nah, bahasan tentang hitungan yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, sekarang di soal nomor 5 kita menemukan perbandingan dengan 3 variabel ya. Jadi variabelnya ada 3, ada permen milik Kira, Emma, dan Sia. 25, 9 dengan 19. Oke, jadi silakan teman-teman kerjakan. Angkanya juga lumayan besar, tapi silakan dikerjakan tanpa menggunakan alat bantu hitung ya. Karena di UTBK kita tidak menggunakan alat bantu hitung. Oke, silakan berikan waktu. Silakan di pause dulu kalau misalnya mau mengerjakan soal nomor 5 ini. Jadi caranya tetap sama ya, meskipun ada sedikit perbedaan pada bagaimana kita perlu menganalisis tipikal soal seperti ini ya. 25, 9, 19. Jumlah permen milik mereka bertiga adalah 1802 ya. Maka berapa selisih permen milik Emma dan Kira? Oke, silakan dikerjakan. Perhatikan baik-baik apa variabel yang ditanyakan ya. Perhatikan variabel apa yang ditanyakan dan perhatikan variabel apa yang diketahui. Oke, time's up. Sekarang waktunya kita bahas. Nah, sekarang kita lihat apa yang diketahui di sini. Kira berbanding dengan Emma berbanding dengan Sia itu adalah 25 9 dengan 19. Nah, jadi cukup besar juga perbandingannya ya. Nah, sekarang diketahui jumlah permen milik mereka bertiga, jadi jumlahnya semua itu, K ditambah E ditambah dengan X, ini adalah 1802. Nah, itu jumlahnya bertiga, 1802. Nah, jadi yang diketahui di sini, jadi yang diketahui pada soal ini adalah jumlah dari ketiganya. Jumlah dari Kira, Emma, dengan Sia semuanya adalah 1802. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah selisih antara Emma dengan Kira. Jadi Emma dikurang dengan Kira. Atau dalam hal ini, Kira dikurang dengan Emma. Kenapa bisa Kira dikurang Emma? Karena selisih itu hasilnya selalu positif ya. Jadi ngomong-ngomong, selisih itu selalu positif. Nah, jadi selisih itu selalu positif. Nah, jadi kita ditanyakan adalah Kira dikurang dengan Emma. Jadi kita buat saja persamaannya sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita tanyakan. Jadi yang diketahui adalah jumlah KE dengan X. Kita bandingkan dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah Kira dikurang dengan Emma. Kemudian kita tulis di sebelah kanan perbandingannya seperti tadi ya. Kita tuliskan perbandingannya. Tapi kita tuliskan dulu berapa jumlah perbandingan dari Kira, Emma dengan Sia ya. 25 tambah 9 ditambah dengan 19. Atau 34 ditambah 19 ini adalah 53. Jadi jumlahnya adalah 53. Kemudian kita bagi dengan Kira dikurang dengan Emma adalah 16. Nah, jadi seperti ini bentuk perbandingannya. Jadi jumlahnya adalah jumlah semuanya ini. 25 tambah 9 adalah 34, 34 tambah 19 adalah 53. Jadi 53 per 16, Kira kurang Emma adalah 16. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui. Jumlahnya semuanya adalah 1802. 1802. Kemudian kita bagi dengan Kira dikurang Emma. Ini sama dengan 53 per 16. Berarti Kira dikurang dengan Emma, seperti tadi saja kita kerjakan. Berarti ini sama dengan 1802 dikali dengan 16 per 53.
Nah, yang sulit, bukan sulit sih sebenarnya, yang ribet di sini cuman menghitung berapa itu 1802 dibagi dengan 53. Jadi kita hitung saja di sini ya. Kita bisa hitung saja langsung. 1802 kita bagi dengan 53 ya. Jadi kita menggunakan pembagian seperti biasa. Kita menggunakan pembagian bersusun. 10 kurang 9, 1, 7 kurang 5, 2. Nah, sekarang kita lihat bentuknya seperti ini. 53 kali 3 kan sama dengan 159 ya. Jadi, tersisa seperti ini. Jadi, kemudian kita lanjutkan lagi perhitungannya. Tuh, kayaknya desimal ini ya, kalau kita lihat-lihat dari hasilnya. Kayaknya hasilnya ini dalam bentuk desimal ya. Tapi kita kerjakan saja terlebih dahulu. Oke, 5. Oh tidak desimal ya. Jadi 53 kali 4 itu adalah 212 ya. Jadi sama dengan 34 dikalikan dengan 16. Nah, ini tinggal kita kali saja langsung. 34 kali 16. 4 kali 6, 24. 3 kali 6, 18, 20. Yang tambah 34. Jadi 544 ya. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. 544. Nah, jadi mungkin yang bagian agak tricky di sini adalah menghitung bentuk angka yang besar-besar ya. Tapi selain dari pada bagian itu, nah caranya kurang lebih sama. Jadi tentukan, diketahui dengan ditanyakan, kemudian perbandingkan masing-masing. Jadi di atas kita simpan yang diketahui. Jadi ini tadi adalah yang diketahui. Kemudian di bawah kita simpan yang ditanyakan. Kak, bisa ditukar yang ditanyakan simpan di atas? Jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa tuliskan yang ditanyakan di atas, kemudian diketahui yang di bawah. Nah, sisanya tinggal kita hitung. Mungkin agak tricky kalau kita menghitung bilangan yang besar, tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menghitung angka yang besar, maka bisa mengerjakan hitungan yang seperti itu. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah C.